Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rio Ramadhani Oktaviando dari kelompok 1 Rombel G. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan hasil analisis puisi berjudul Kasih yang Terlupa, hasil karya saya sendiri. Nah, puisi ini menggambarkan besarnya kasih sayang dan pengorbanan orang tua yang seringkali terlupakan oleh anak-anaknya di tengah kesibukan dunia. Melalui pemilihan kata yang lembut, imaji yang menyentuh, serta majas yang syarat makna, puisi ini mengajak kita untuk merenungkan kembali makna cinta dan bakti kepada orang tua. Nah, dalam video kali ini kami akan membahas puisi Kasih yang Terlupa berdasarkan analisis fisik dan struktur batin. Nah, langsung saja ke videonya. Nah, langsung saja untuk ke pendahuluan teoritis kita. Nah, kita menggunakan referensi dari jurnal Dewantara. Menurut Abdul Hadi, puisi memiliki dua struktur utama, yaitu struktur fisik dan struktur batin. Struktur fisik meliputi diksi, yaitu pemilihan kata, imaji, gaya bahasa atau majas, rima, dan tipografi. Sedangkan struktur batin mencakup tema, perasaan, nada, dan amanat. Nah, selain itu, menurut Waluyo, dalam belajar memahami puisi, menegaskan bahwa unsur fisik puisi tidak bisa dilepaskan dari makna batinnya karena keduanya membentuk satu kesatuan yang puitis. Nah, menurut penelitian di ResearchGate pada tahun 2023 tentang pembelajaran puisi selaras abad 21 menekankan bahwa unsur puisi juga berperan dalam menanamkan nilai moral dan karakter. Dengan berpedoman pada teori-teori tersebut, berikut adalah analisis puisi Kasih yang Terlupa dari karya saya. Nah, di bait pertama yaitu ada di wajah tua penuh doa, tangan lemah beri cinta, anak lupa dunia raya, tertipu harta yang akan sirna. Nah, pada bait pembuka menampilkan diksi konotatif seperti doa, cinta, dan sirna yang syarat nilai spiritual dan emosional. Menurut teori Waluyo pada tahun 2022, diksi yang mampu menciptakan efek rasa yang mendalam dan membangun suasana puisi. Imaji visual tampak pada kata wajah tua dan tangan lemah yang menggambarkan sosok orang tua penuh kasih, sedangkan majas ironi muncul dalam anak lupa dunia raya, tertipu harta yang akan sirna, yaitu kritik halus terhadap perilaku anak yang terjebak metarealisme. Kemudian ada pola rima A, seperti doa, cinta, raya, dan sirna, memperkuat kesan musikal lembut yang menggambarkan kesedihan mendalam. Sejalan dengan Dewantara 2022, rima yang serasi mencerminkan harmoni perasaan penyair dan menuntun pembaca untuk merasakan nuansa batin puisi. Nah, yang kemudian ada bait kedua. Ibu menangis dalam sepi, ayah diam menahan hati, anak dulu manja sekali, kini jauh mengabaikan diri. Nah, pada bait kedua memperdalam konflik emosional, citraan emosional, dan visual, yaitu dalam kata ibu menangis dan ayah diam, menggambarkan duka dan kesabaran orang tua. Menurut jurnal dari Universitas Pancasakti Tegal 2022, imaji berfungsi untuk menghadirkan pengalaman konkret di benak pembaca agar makna lebih mudah dirasakan. Penggunaan antitesis dalam anak dulu manja sekali, kini jauh mengabaikan diri, mempertegas perubahan moral dan hubungan keluarga. Selain itu, rima seperti i, yaitu sepi, hati, sekali, diri, menciptakan keselarasan bunyi yang lembut namun menyedihkan sesuai dengan teori ResearchGate pada tahun 2023 bahwa rima
dan bunyi dapat memperkuat nilai afektif puisi. Kemudian ada bait ketiga. Betapa pedih luka hati, kasih dibalas dengan derita, doa mereka menjadi cahaya, kini berubah menjadi air mata. Nah, pada bait ini merupakan klimaks emosional puisi. Pemilihan kata pedih, luka hati, derita, dan air mata menonjolkan suasana duka dan penyesalan. Menurut Dewantara 2022, diksi dengan muatan emosional yang tinggi berfungsi menggugah rasa simpati pembaca. Lirik yaitu doa mereka menjadi cahaya menggunakan majas metafora, menggambarkan doa orang tua sebagai penerang kehidupan anak, sebagaimana teori ResearchGate pada tahun 2023 yang menyebut majas dengan memperdalam makna batin puisi. Kontras antara cahaya dan air mata menghadirkan simbol transisi dari harapan menuju kesedihan, sejalan dengan prinsip estetika puisi yang dikemukakan Waluyo pada tahun 2022. Keindahan muncul dari ketegangan makna berlawanan. Rima A yang konsisten menegaskan kesatuan bentuk dan memperkuat nada lirik reflektif. Nah, selanjutnya ada bait keempat. Kasih ibu tiada tara, ayah kuat memberi kerja, sayangilah sebelum terlupa, sebab itu anugerah berharga. Nah, pada nada ini memulai berubah menjadi nasihat penuh makna moral. Ungkapan kasih ibu tiada tara merupakan hiperbola untuk menegaskan besarnya kasih seorang ibu, sejalan dengan pandangan UPS Tegal pada tahun 2022 bahwa bahasa kias digunakan untuk mengekspresikan keanggungan rasa, sementara ayah kuat memberi kerja mengandung metonimia, di mana kerja keras ayah menjadi simbol tanggung jawab dan cinta dalam bentuk tindakan nyata. Rima A masih dijaga untuk mempertahankan keseimbangan musikal, dan setiap lirik berfungsi sebagai ajakan moral kepada pembaca agar menghargai kasih orang tua sebelum terlambat. Nilai ini selaras dengan prinsip karakter afektif yang dijelaskan oleh ResearchGate pada tahun 2023 dalam pembelajaran puisi abad 21. Nah, yang terakhir ada bait kelima. Jangan tunggu sampai sesal datang, saat kasih mereka tak lagi tarang, hormatilah dengan hati yang tenang, agar hidupmu selalu tenang. Nah, bait terakhir berfungsi sebagai penutup reflektif. Kata kerja imperatif seperti jangan dan hormatilah menunjukkan nada nasihat yang tegas namun lembut. Lirik kasih mereka tak lagi terang memakai metafora cahaya, simbol universal untuk kasih yang mulai redup karena kelalaian anak. Menurut Abdul Hamid pada tahun 2022, penggunaan simbol dan metafora merupakan ciri khas struktur fisik yang memperkuat pesan batin. Rima ang yaitu datang, terang, tenang, dan senang memberikan penutup musikal yang indah dan menimbulkan rasa damai di akhir puisi. Bait ini sekaligus menegaskan amanat moral bahwa kebahagiaan hidup tidak ditentukan oleh harta, melainkan oleh hormat dan cinta kepada orang tua. Demikianlah pembahasan puisi dari saya mengenai analisis puisi kasih yang terlupa karya saya sendiri. Dari analisis struktur fisik dan batin yang telah disampaikan, kita dapat memahami bahwa setiap lirik dalam puisi ini tidak hanya menyajikan keindahan bahasa, tetapi juga menyimpan makna, moral, dan nilai kehidupan yang mendalam. Puisi ini mengingatkan kita bahwa kasih dan pengorbanan orang tua adalah sumber cahaya yang tak akan pernah padam, dan sudah seharusnya kita balas dengan rasa hormat, cinta, serta bakti yang tulus. Sebagaimana dijelaskan dalam teori-teori Waluyo dan Abdul Hadi, keindahan puisi bukan hanya terletak pada rima dan diksi, tetapi juga pada pesan kemanusiaan yang mampu menggugah hati pembaca. Puisi kasih yang terlupa mengajak kita untuk merenung bahwa jangan sampai penyesalan datang ketika kasih mereka telah tiada. Baik, terima kasih sudah menyaksikan video ini.
Semoga analisis yang kami sampaikan dapat memberikan inspirasi, wawasan, dan pengingat untuk selalu menyayangi kedua orang tua kita. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.